Selamat malam Pak, saya Christian Jerome Selain. Nah, di sini saya akan membahas UTS ya Pak, yaitu Manager Project. Mata kuliahnya manajemen proyek. Baik, di sini saya akan memulaikan presentasi saya. Strategi eksekusi dan governance portofolio project teknologi informasi. Baik, di sini ada executive summary pemilihan 3 project. Kasus 1 saya pilih data center, sektornya itu pemerintahan, karakternya infrastruktur fisik tier 4, kepatuhan inkripsi regulasi Kemenhan, dan kendala rantai pasok pendingin global. Lalu di sini pendekatan prediktif atau hybrid. Kasus kedua saya pilih super app Gen Z, sektornya startup vintage atau retail, karakternya pasar hiper dinamis, pivot fitur BNPL kilat, resistensi legal akibat perizinan ojek yang terhambat. Di sini pendekatan adaptif atau agile. Ketiga smart hospital, sektornya pelayanan kesehatan swasta. Karakternya penggabungan hardware server plus software IMR AI, penundaan server fisik, resistensi dokter senior, pendekatan hybrid dual track. Baik, di sini saya akan membahas kasus 1, project karakter summary-nya. Tujuan project ini membangun infrastruktur data center tier 4 nasional berstandar keamanan tinggi dengan aktivitas 99,995% untuk kedaulatan data pemerintah Wakanda. Bisnis case-nya itu mengeliminasi silo data antar lembaga, menjamin perlindungan data strategis negara, serta mencegah kebocoran informasi bernilai triliunan rupiah. Kriteria keberhasilannya, sertifikasi uptime Institute Tier 4 0% celah keamanan informasi Kemenhan, dan penyelesaian instalasi pendinginan tanpa membengkakkan anggaran secara tak terkendali. Dan di sini ada pendekatan dan nilai pengiriman, yaitu yang pakai tadi itu hybrid atau prediktif. Konstruksi gedung fisik dan daya listrik memakai prediktif karena ketidakpastian spesifikasi fisik sangat rendah. Yang selanjutnya ada delivery cadence yaitu major milestone single release. Manfaat akhir dirasakan secara utuh saat go live atau commissioning tier 4. Namun manfaatnya ini bertahap pada dialokasikan pada milestone phase 1 Store Enclave ready untuk simulasi pengujian Kemenhan pada bulan ke-6. Baik, yang tadi karakter dan siklus hidup, di sini ada governance dan RACI matrix. Model governance-nya itu struktur memerlukan change control board atau yang disebut CCB resmi untuk menyetujui anggaran perubahan spesifik enkripsi Kemenhan, dan addendum jadwal vendor pembimbingan. Baik, di sini adalah modelnya Pak, di sini struktur, dan yang kedua ada di sini matrix RACI aktivitas krusial. Di sini aktivitas utama proyeknya. Baik, selanjutnya ada manajemen stakeholder dan resolusi konflik. Di sini power atau interest grid matrix ada 4, keep satisfied atau high P and low E. Di sini Kementerian Keuangan Wakanda, manage closely ada steering commit dan Kemenhan.
Di monitor ada sub kontraktor lokal dan keep informed itu ada vendor tooling atau tim IT operasional. Dan di sini engagement, assessment dan resolusinya. Baik, di sini saya lanjut kasus kedua Super App Genji. Saya bahas Carter dan siklus hidupnya. Project Carter Summary. Tujuan projectnya mengembangkan platform ekosistem digital. Business case menguasai pangsa pasaran GTM dinamis. Kriteria keberhasilan peluncuran fitur BNPL yang mematuhi regulasi OJK. Tingkat adopsinya itu yaitu sekitar 100.000 active users dalam 3 bulan dan rating aplikasi minimum 4,7 di App Store. Pendekatan dan irama pengiriman di sini adalah development approach-nya itu adaptif atau agile. Ketidakpastian tren pasar sangat tinggi. Jadi menggunakan sprint 2 minggu agar tim dapat melakukan pivot dari e-wallet ke BNPL secara fleksibel. Di sini juga ada delivery cadence. Continuous atau incremental realize. Nilai bisnis disampaikan berkelanjutan. Fitur dasar e-commerce dirilis terlebih dahulu, diikuti pembaruan mingguan untuk integrasi fitur finansial sesuai kesiapan rilis regulasi. Baik, di sana ada governance dan matrix. Modelnya itu agile staff governance, tim mengelola diri secara mandiri. Dari sini strukturnya, Pak. Dan yang kanannya ada matrix, yaitu ada aktivitas projectnya. Baik, kasus kedua masih di kasus kedua, manajemen stakeholder dan solusi legal OJK. Di sini ada regulator OJK dan fintech board, product owner dan executive sponsor, divisi legal perusahaan. Di monitor ada penyedia payment gateway eksternal. Di keep informing itu ada pengguna Ginji sebagai early adopters-nya dan tim marketing dan sales. Di sini ada engagement dan resolusinya, Pak. Baik. Di kasus ketiga saya pilih Smart Hospital. Kita bahas Carter dan siklus hidupnya. Tujuan proyek itu mengimplementasikan rekam medis elektronik terpadu dan AI diagnostik pilot untuk meningkatkan akurasi. Jadi business case-nya mengurangi durasi admisi rekam medis. Kriteria keberhasilan 90%. Baik di sini pendekatan dan irama pengiriman. Di development approach-nya itu hybrid dual track. Pengadaan hardware service physics dikelola secara prediktif. Dan delivery cadence-nya itu modul input IMR sederhana, desktop atau tablet. Rilis phase 2-nya itu fitur otomatisasi voice to text, dan yang ketiga asisten rekomendasi AI diagnostik saat server siap. Governance dan metriknya di sini strukturnya, dan di sini metrisasi aktivitas krusialnya. Dan di sini ketiga ada kasus kita turnaround penolakan dokter spesialis. Di keep satisfied-nya itu Kementerian Kesehatan atau Komite Etik. Manage policy-nya itu direksi rumah sakit, dokter spesialis senior, vendor hardware server, perawat dan staf rekam medis, dan pasien rumah sakit. Dan di sini engagement, assessment dan resolusinya. Di sini ada rekomendasi manajer project dan permohonan persetujuan. Ada 3, keselarasan strategis, penanganan risk and konflik, dan yang ketiga nilai bisnis terukur. Jadi yang pertama saya akan jelaskan, ketiga project memiliki keselarasan tata kelola.
struktur self-growth dan hybrid yang disesuaikan secara presisi terhadap tingkat risiko dan kebutuhan regup masing-masing. Di sini strategi stakeholder engagement terbukti secara konkret mampu mengubah posisi pihak resisten menjadi sportif melalui taktik mitigasi inovatif. Dan yang ketiga, dapat setiap proyek menjamin penyampaian nilai bisnis secara tepat waktu. Baik Kak, sampai di sini saja untuk proyek UTS saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah.